Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan penuh semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tematik muatan IPS, yaitu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Anak-anak, meskipun bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, namun bangsa Indonesia masih harus tetap berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan rakyat. Tentara dan rakyat berperang mengangkat senjata untuk mengusir bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Perjuangan dalam merangka mempertahankan kemerdekaan ini dilakukan dengan perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomasi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan melalui perjuangan fisik antara lain adanya beberapa pertempuran. Pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, dan pertempuran-pertempuran yang lainnya. Marilah kita bahas satu persatu. Pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Pada Oktober 1945, pasukan Jepang yang masih berada di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat. Mereka ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air minum di daerah Candi Semarang. Oleh karena itu, Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memeriksa sumber air tersebut. Akan tetapi, ia gugur dibunuh oleh tentara Jepang. Gugurnya Dr. Karyadi menyulut kemarahan rakyat sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 15–19 Oktober 1945 di Simpang 5 atau Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Pertempuran ini dihentikan setelah diadakan gencatan senjata. Kedua, pertempuran Medan Area. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Kelly mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Mereka datang bersama tentara Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat NICA Belanda. Tujuan kedatangan mereka adalah membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Pada 13 Oktober 1945, seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih. Hal ini menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Pada 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut agar rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjatanya. Akan tetapi, rakyat Indonesia menolak. Pada 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan. Sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Anak-anak, berikut ini adalah nama orang-orang yang berperan dalam pertempuran Medan Area. Ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api.
Tentara Sekutu bersama Nika memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Mereka kemudian mengeluarkan peringatan agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Peringatan tersebut tidak dituruti oleh rakyat sehingga terjadilah pertempuran. Sekutu berhasil menduduki kota Bandung bagian utara dan merebut kantor-kantor pemerintahan pada 23 Maret 1946. Sekutu mengeluarkan peringatan kedua, isinya agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Pada saat itu, terjadilah pertempuran Bandung Lautan Api. Salah satu pahlawan yang gugur dalam pertempuran Bandung Lautan Api yaitu bernama Muhammad Toha. Ia berhasil meledakkan gudang senjata Sekutu. Karena banyaknya yang gugur, demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah RI, para pejuang yang dipimpin Kolonel Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Nah, peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Keempat, pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu datang ke Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel pada 20 Oktober 1945. Tujuannya untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa. Kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Indonesia. Pasukan Sekutu tersebut ternyata disusupi oleh tentara Nika. Mereka membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Akibatnya, terjadilah pertempuran pada 20 November 1945. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur, tepatnya pada 26 November 1945. Kolonel Sudirman menggantikan tugas-tugas Letkol Isdiman dalam memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 12-15 Desember 1945 terjadi pertempuran sengit yang disebut dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, tentara Sekutu berhasil dikalahkan. Nah, untuk memperingati peristiwa pertempuran di Ambarawa, dibangun sebuah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Tanggal 15 Desember pun diperingati sebagai Hari Infanteri. Kelima, pertempuran 10 November Surabaya. Tentara Sekutu pertama kali mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Sesuai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, tujuan kedatangan mereka adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Sekutu menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan perwira Sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Sekutu menduduki kantor pos besar, gedung Bank Internasional, dan pangkalan udara Moro Krembangan dan pelabuhan Tanjung Perak. Inggris juga menyebarkan pamflet melalui udara yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran antara tentara Sekutu dengan rakyat Indonesia di beberapa tempat. Pada tanggal 30 Oktober 1945 diadakan perundingan antara Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin dengan Jenderal Malabi. Hasil perundingan tersebut adalah diadakannya gencatan senjata atau penghentian pertempuran. Setelah Soekarno kembali ke Jakarta, terjadi pertempuran lagi yang menewaskan Brigadir Jenderal Malabi.
Pada tanggal 9 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi pemimpin dan pemuda Surabaya diharuskan berkumpul di tempat yang ditentukan dengan tangan di atas kepala selambat-lambatnya pukul 6 untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat pada tanggal 10 November 1945. Apabila tidak dilaksanakan, maka Surabaya akan digempur baik dari darat, laut, maupun udara oleh Sekutu. Ultimatum tersebut ditolak. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Melalui pidatonya, ia mengobarkan semangat para pejuang untuk melawan musuh. Pertempuran berjalan dengan sengit. Tingginya semangat juang rakyat Surabaya membuat tentara Inggris kesulitan dalam memberikan perlawanan. Namun, Sekutu dapat menduduki Surabaya karena menang dalam persenjataan. Nah, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang gigihnya rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Keenam, Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Latar belakang terjadinya pertempuran ini yaitu adanya serangan terhadap pasukan Ngurah Rai sewaktu ia pergi ke Yogyakarta. Serangan terhadap pasukan Ngurah Rai ini membuat pasukannya porak-poranda, menyebabkan ia menyerang Belanda pada malam hari. Selain itu, karena adanya penolakan ajakan kerjasama Belanda oleh I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi Nika yang ada di kota Tabanan. Perintah itu dilaksanakan pada tanggal 20 November 1946. Setelah itu, pasukan segera kembali ke desa. Lalu, pada 20 November 1946, sejak pagi-pagi buta tentara Belanda mulai mengadakan pengurungan terhadap desa Marga. Pukul 10 pagi mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan Nika dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran yang seru itu, pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentaranya yang berada di Bali, ditambah pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di desa Margarana, sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pada tanggal 20 November 1946 dikenal dengan Perang Puputan Margarana, dan kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Nah, anak-anak, itulah beberapa pertempuran yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Inggris mengajak Indonesia dan Belanda berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan pada tanggal 10 November 1946 dan disebut dengan Perundingan Linggarjati. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Sir Merhorn. Hasil Perundingan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 adalah sebagai berikut. Pertama,
Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjuangan diplomasi selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda pertama mendapat protes dari masyarakat internasional. India dan Australia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar sengketa Indonesia-Belanda dimasukkan dalam agenda sidang PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 11 Agustus 1947, Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB. PBB mengusulkan untuk dibentuk Komisi Tiga Negara disingkat KTN. Pada tanggal 11 Agustus 1947, Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB. PBB mengusulkan untuk dibentuk Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Perundingan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan wakil Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Perundingan ini disebut Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketiga, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Keempat, tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Perjuangan diplomatik selanjutnya adalah Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1947. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dengan anggota Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut Perjanjian Rumroyen. Isi Perjanjian Rumroyen adalah sebagai berikut. Pertama, penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Kedua, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ketiga, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan oleh Belanda. Keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Rumroyen, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi negara federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen. United Nations Commission for Indonesia atau disingkat UNCI sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Kritschkley. Hasil KMB adalah sebagai berikut. Pertama, dibentuknya Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Kedua,
akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Ketiga, Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Anak-anak, pada saat bangsa Indonesia melakukan perjuangan diplomasi, bangsa Belanda melakukan beberapa kecurangan, yaitu dengan dilakukannya agresi militer Belanda 1 dan 2. Agresi Belanda Militer 1 terjadi karena Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati. Belanda ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran atau Commonwealth yang berbentuk federasi. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda I ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Agresi Belanda Militer II. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Rhineville. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer II ke ibu kota Republik Indonesia, yang pada saat itu yaitu Yogyakarta. Akibatnya, Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta. Dalam penyerangan ini, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam dengan tujuan untuk 1. Menurunkan mental pasukan Belanda, 2. Meningkatkan kepercayaan diri dan semangat juang bagi Indonesia, 3. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Agresi militer Belanda II mendapat berbagai protes dari dalam maupun luar negeri. Indonesia melaporkan agresi militer II kepada Dewan Keamanan PBB. Negara-negara lain kemudian mendesak agar Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan. Akhirnya, terjadilah pengakuan kedaulatan. Negara Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Jabatan Presiden Republik Indonesia dipegang oleh Mr. Asad. Upacara pengakuan kedaulatan negara Indonesia dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di dua negara, yaitu 1. Naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Belanda, yaitu Ratu Juliana di Amsterdam, Belanda. 2. Naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta ditandatangani oleh Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, para tokoh bangsa berperan penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mereka dilakukan melalui berbagai cara. Bersama rakyat Indonesia dan demi Republik Indonesia, mereka rela berkorban dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Di antara tokoh-tokoh tersebut yaitu Soekarno. Soekarno ahli dalam bidang diplomasi dan menunjukkan sikap seorang pemimpin. Ia berusaha menenangkan rakyat saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Soekarno juga memerintahkan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi sesaat sebelum ditangkap oleh Belanda. 2.
Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah orang yang peduli terhadap kepentingan rakyat dan juga ahli diplomasi. Beliau selalu berupaya mengambil keputusan yang terbaik untuk negara Indonesia. Beliau menjadi wakil Indonesia dalam beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda. Salah satunya adalah Konferensi Meja Bundar. Rakyat puas dengan hasil KMB karena akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Hatta pun mewakili Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda. 3. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut berperan dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Beliau menyediakan Keraton Yogyakarta untuk dijadikan tempat persembunyian Tentara Nasional Indonesia. Saat perjanjian Rumroyen, Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut mewakili Indonesia. Beliau juga menjadi wakil Indonesia dalam pengakuan kedaulatan di Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua pada tahun 1973 sampai 1978. Keempat, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dengan gagah berani memimpin tentara Indonesia melawan Belanda. Ia pun ahli siasat perang gerilya dan mampu mengobarkan semangat para pejuang. Meskipun kondisi kesehatannya mulai menurun, beliau masih memimpin perang dari hutan ke hutan menggunakan tandu. Kelima, Sutomo atau Bung Tomo. Bung Tomo memimpin rakyat Surabaya dengan gagah berani saat melawan Belanda. Beliau bertekad mempertahankan kota Surabaya hingga titik darah penghabisan. Saat pertempuran Surabaya, pidatonya yang disampaikan melalui radio mampu mengobarkan semangat rakyat. Selain itu, Bung Tomo pun tidak gentar melawan Belanda meski persenjataannya kalah modern. Keenam, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh yang berperan dalam perjuangan diplomasi. Beberapa kali beliau mewakili Indonesia di meja perundingan dengan Belanda. Selain itu, beliau juga berbicara kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjelaskan bahwa negara Indonesia masih berdaulat meski Belanda terus menyerang. Sultan Syahrir juga merupakan salah satu tokoh golongan muda yang mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Semoga kalian dapat mencontoh perjuangan dan semangat yang dilakukan oleh para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalian dapat mewujudkannya dengan terus semangat dalam belajar, gigih dalam meraih prestasi, dan pantang menyerah apabila mengalami kesulitan dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.